1941, the Japanese bombed Hinos, pull back to the Bataan Peninsula, vowing to return to his camps at O'Donnell. Pada akhir Perang Dunia II di tahun 1945, cerita bermula di sebuah kamp tawanan Amerika yang terletak di Filipina. Tepat saat itu, tentara Kekaisaran Jepang memasukkan tawanan ke dalam sebuah bunker dan dengan keji membakarnya hidup-hidup. Di markas besar Angkatan Darat ke-6 yang berlokasi di Luzon, Filipina, lebih dari 1 juta tentara Amerika mendarat di Teluk Lingayen dan menjadi operasi angkatan laut terbesar yang pernah dilakukan di Pasifik. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk melakukan serangan terakhir demi mengusir Jepang dari kependudukan Filipina. Di sana pula Batalion Ranger 6 yang dipimpin oleh Letkol Henry Musi mendapatkan tugas untuk menyelamatkan tawanan Amerika yang ditahan di kamp Cabanatuan. Ada sekitar 500 orang dan kebanyakan adalah korban dari Bataan Ditmars yang masih selamat. Maka dari itu Jenderal Kruger memerintahkan Musi untuk menyelesaikan misi ini dan menunjuk seorang anak buah untuk membuat strategi yang hebat. We're going to be in Cabanatuan at the end of the week. 1,000 Japanese troops in that area alone, Colonel. I need you to be a hard-headed practice. Sebagai seorang perwira pendamping, ia memilih Kapten Robert atau sering disapa Bob untuk memimpin penyerangan. Bob adalah seorang ahli strategi dan dipercaya karena memiliki rencana yang fleksibel. Karena bukan hanya ribuan pasukan yang harus mereka hadapi, tapi juga tank kuat dan bunker yang sulit ditembus. Adegan memperlihatkan kondisi kamp Cabanatuan ketika tawanan mengubur mayat di antara ribuan makam. Itu menandakan bahwa setiap harinya selalu ada yang terbunuh akibat disiksa ataupun kelaparan. Mereka yang masih hidup juga mengalami cacat dan penyiksaan karena yang sehat dipindahkan ke kamp lain untuk kerja paksa. Di tempat itu juga seorang mayor bernama Daniel telah ditawan selama 3 tahun dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Ia pun mendapat kabar baik dari bawahan yang bernama Letnan Sid bahwa Jenderal MacArthur melakukan invasi di Filipina dan kemungkinan akan menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka menyaksikan saat salah satu tawanan diseret paksa dan mengalami penyiksaan karena ditemukan ingin melarikan diri. Kekejian itu dipertontonkan secara terbuka, namun tak ada satupun dari mereka yang mampu menghentikannya. Tak lama kemudian Daniel dan pasukannya ke kota untuk membeli makanan yang disogok melalui tentara Jepang. Ia pun menemui kenalan yang bernama Mina, seorang yang tergabung dalam organisasi bawah tanah Filipina dan bertugas menyelundupkan jenis obat khusus penderita malaria. Pertemuan itu juga membuat Daniel menitip pesan untuk perawat bernama Margaret. Dia adalah mantan istri komandannya yang kini memiliki hubungan spesial dengannya. You don't look well. He died of malaria about a year ago at one of the other camps. Di Manila, Margaret melakukan pertemuan dengan organisasi bawah tanah. Pada intinya semua dibebaskan untuk melarikan diri karena situasi sudah terlalu berbahaya. Namun ia pribadi memilih akan menetap selama masih ada tahanan yang tersisa di Cabanatuan. Tak hanya itu, ia juga mendapat informasi dari Mina bahwa Daniel diduga terjangkit malaria. I think he has malaria again. Di sisi lain, Musi langsung menunjuk 121 prajurit yang akan maju dalam misi penyelamatan. Rata-rata dari mereka masih berstatus lajang dan belum memiliki banyak pengalaman bertempur. Namun meski demikian, ia percaya bahwa pasukannya mampu melewati misi ini karena mereka adalah prajurit yang terpilih. Esok harinya pasukan meninggalkan markas besar Angkatan Darat dengan sedikit informasi mengenai tentara Jepang. Mereka melewati perjalanan 2 hari melalui medan terbuka dan beresiko tinggi. Karena jika musuh mengetahui pergerakan mereka, maka misi ini akan berakhir. Rescue them or die trying. Sementara itu tentara Jepang tiba-tiba mundur dari kamp dan meninggalkan seluruh tahanan. Hal tersebut membuat mereka bertanya-tanya dan menduga bahwa Jepang berniat menjebak mereka. Untuk itulah mereka memilih menetap dan segera memberi pertolongan pada temannya meskipun telah terlambat. Selagi tak ada yang berjaga, mereka mencari makanan sebanyak-banyak dengan cara membobol gudang. Disitulah Daniel menemukan stok makanan yang rutin dikirim selama beberapa bulan namun sengaja disembunyikan oleh pasukan Jepang. Setelah jauh melangkah mengarungi perjalanan, pasukan melihat konvoi mobil yang diisi oleh kompetai atau polisi militer Jepang yang biasa ditugaskan dalam kamp kerja paksa. Bob menduga bahwa pasukan itu menuju ke Cabanatuan dan memutuskan untuk mengikutinya. Marked. There might be a bridge that can get us around this convoy. Dugaan itu pun pada akhirnya terbukti. Tawanan yang baru merasakan kebebasan dikejutkan dengan datangnya polisi militer yang dikenal brutal dan kejam. Bahkan dengan sangat biadab mereka langsung menembak seorang tawanan hingga terbunuh. Mau tak mau hal itu membuat Daniel menunduk hormat demi keselamatan hidupnya.
Ia pun langsung dipanggil menemui pimpinan Kempeta yang bernama Mayor Nagai dan diinterogasi seputar keterlibatannya pada perang Bataan. Selain itu, Nagai juga menjanjikan keselamatan sampai peperangan ini berakhir. Namun jika satu tawanan melarikan diri, maka 10 orang akan dibunuh sebagai gantinya. I'd like to be here for your surrender. The prisoners try to escape, I will kill them. Why not? What the hell? Di hari berikutnya, penyakit yang diderita Daniel ditaksir semakin memburuk. Dokter berkata bahwa malaria tergolong ganas dan hanya bisa bertahan dalam waktu 4 hari. Keadaan itu membuat Red berusaha meyakinkannya agar kembali sembuh karena ialah satu-satunya orang yang membuatnya bertahan sampai sekarang. Di rumah sakit Manila, Margaret menyelundupkan obat-obatan untuk dikirim ke kamp penahanan. Namun tiba-tiba sekelompok tentara Jepang datang dan mengumpulkan seluruh dokter berikut juga perawatnya. Mereka juga menyeret salah satu saksi untuk mengungkap siapa nama yang telah mencuri obat dan langsung dieksekusi mati. Lepas dari sana, ia menemui Mina agar obat itu diserahkan ke camp secepatnya. Namun Mina juga diincar seorang mata-mata karena Jepang berniat menghabisi seluruh nama yang terlibat dalam pencurian. Oleh karena itu, ia pun berusaha membantunya sampai Mina pergi meloloskan dirinya. Tiba di sebuah tempat, para ranger bertemu dengan penduduk dan tentara Filipina yang dikomandani oleh Kapten Juan Pajota. Mereka pun menetap di sana selagi menunggu laporan Letnan Riley bahwa dari hasil penyelidikannya camp diawasi 50-100 penjaga dan terdapat beberapa menara. Jumlah yang belum jelas itu membuat Bob merasa penyerangan nanti malam harus ditunda. Begitupun informasi dari Pajota, ia mengetahui konvoi Jepang akan lewat di perkemahan pada malam nanti. Namun Mushi justru memiliki pendapat yang berbeda dan bersikeras melanjutkan serangan 12 jam dari sekarang. It's about 3 years of delays. We're gonna stick to your plan. Breach the wire, but once we're inside, there's a big difference between Our own people on this. As of now, we leave tonight. Sir. Alhasil Bob berdiskusi dengan Pajota yang lebih dulu mengintai sejak 3 tahun silam. Ia memberitahu cara membawa 500 tahanan menggunakan gerobak kerbau, namun membutuhkan waktu 24 jam karena harus membawanya ke desa yang lebih aman. Informasi tersebut langsung disampaikan kepada Mushi hingga ia setuju akan menunda penyerangan. Sementara di tempat yang berbeda, Margaret ditangkap kepolisian Jepang karena terbukti memakai paspor palsu dan diduga bergabung dalam organisasi bawah tanah. Bahkan ia ditanyakan seputar keberadaan Mina serta ketahuan menyimpan foto perwira Amerika yang tidak lain adalah Daniel. Namun dari semua bukti tersebut ia bersikeras menyangkalnya. Akibat selembar foto itu, Daniel diseret menemui Nagai meskipun kondisinya membutuhkan pertolongan. Ia pun langsung dijanjikan masa depan cara bersama Margaret jika ia membantu menyelidiki nama-nama yang terlibat dalam pencurian obat. Namun tawaran itu tak sedikit pun membuatnya goyah karena tak ada seorang pun yang berhak menentukan masa depannya. The two of you will be free to leave the My future isn't in your hands. Kemudian Red memberitahunya bahwa obat malaria gagal dikirim akibat penghentian operasi menuju Cabanatuan. Itu berarti waktu kematiannya sudah semakin dekat, sehingga Red akan pergi dari camp jika Daniel benar-benar mati. Ia yang tahu bahwa hal itu bukan sekedar ancaman, langsung meminta kedua prajurit memantau pergerakannya. Waktu terus bergulir sampai pasukan Amerika tiba di desa yang dimaksud Pajota. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana dan mengetahui bahwa konvoi Jepang dalam perjalanan menuju ke camp untuk memperkuat pertahanan. Take a look at those feet, Captain. Like Captain Pahoda was talking about. Hingga sampai larut malam, seorang prajurit masih terjaga demi mengawasi pergerakan Red. Namun ketika pagi menjelang, ia justru ketiduran hingga sesuatu yang mereka takuti akhirnya terjadi. Mereka menyaksikan saat Red kembali ditemukan oleh pasukan Jepang dan harus menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Bahwa bagi setiap satu orang yang melarikan dirinya, maka 10 tawanan lain harus dieksekusi mati. Di lain tempat, Riley menyampaikan bahwa Jepang menambah pasukan di camp hingga mencapai 200 orang. Selain itu, musuh juga memiliki 1000 orang di jembatan. Berikut juga dengan jelas tak sebanding dengan jumlah mereka. Namun meski demikian, Bob percaya apapun keputusan yang Mushi ambil adalah pilihan yang tepat. That's 1,000 men over there. Faith, aren't they? Whatever you decide, it'll be the right choice. Kejadian pagi itu membuat Daniel mendapat laporan bahwa para tawanan mengalami psikologis yang terguncang, di mana Daniel juga merasa sangat putus asa lantaran tak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Ia tak hanya harus memikirkan nasib ratusan prajurit, tapi juga keadaan Margaret yang entah berada di mana.
Maka sebagai permintaan terakhirnya, ia pun meminta Sid menuliskan sepucuk surat untuk wanita yang ia cintai. Margaret yang selama ini ditahan di suatu tempat pada akhirnya dibebaskan karena Jepang telah membunuh Mina dan seluruh organisasi bawah tanah. Ia pun melihat kematian temannya dengan rasa bersalah yang begitu besar. Namun lagi-lagi ia tak punya pilihan selain harus pergi menjauh dari sana. Singkat waktu saat penyerangan sudah semakin dekat, Bob mulai membangun strategi dengan ide-ide yang brilian. Ia menugaskan Pajota bersama tentaranya untuk meledakkan jembatan, sementara pasukan yang akan menyusup ke camp dengan bantuan pesawat. Bahkan tak hanya memastikan membawa semua tawanan dengan selamat, ia juga berjanji akan menjadi orang terakhir yang menginjakan kaki di sana. Round up the POWs and lead. That'll be me. He'll cover me at the front gate. 2 jam setelahnya pasukan resmi meninggalkan desa agar tiba di Cabana Tuan tepat pada malam hari. Tak lupa juga Mushi kembali mengingatkan bahwa mereka akan menyerang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hingga tak terasa langkah demi langkah yang mereka tempuh membawanya semakin dekat dengan kamp penahanan. Mereka pun mulai membagi pasukan untuk menyergap dan selalu berwaspada agar posisi aman dari jangkauan musuh. Ketika hampir pukul 6 sore, pesawat muncul beriringan dengan tentara Filipina yang mulai merangkai peledak di jembatan. Pesawat pun memutar tepat di atas camp untuk mengalihkan perhatian Jepang, sekaligus memberi harapan bagi seluruh tawanan bahwa Amerika pasti akan membebaskan mereka. Selama itu pula pergerakan para gerilyawan terus mendekat hingga siap pada posisi menembak. Namun Riley selaku orang memberi aba-aba penyerangan justru menundanya sampai lewat dari waktu yang telah mereka sepakati. Hal tersebut membuat semua pasukan menjadi tegang lantaran takut jika jembatan lebih dulu diledakkan oleh pasukan Filipina. Maka setelah Riley memastikan semua pasukan siap menyerang, ia melepaskan tembakan pertama yang disusul oleh pasukan lainnya. Be back in the morning, sir. Pertempuran pun pecah seketika. Mereka berhasil membuat Jepang babak belur dengan serangan yang cepat. Meskipun mereka kalah dalam jumlah dan persenjataan, bahkan mereka tak memberikan celah sedikit pun bagi Jepang dengan terus menyerang berbagai sudut hingga mampu menghancurkan tanknya. Sementara itu, Pajota dan pasukan yang dibuat keteteran saat tank musuh mulai diturunkan. Mereka jelas kalah telak dan terpaksa menarik diri karena tak cukup kuat untuk menahannya. Beruntung ketika posisi mereka terhimpit, bom meledak tepat waktu hingga keadaan langsung berbalik. Baku tembak pun terus berlanjut sampai Bob berhasil tiba di gubuk tempat para tawanan berada, di mana ia langsung menemukan Sid yang mengacungkan senjata dan menolak meninggalkan Daniel sendirian. Keadaan tersebut membuatnya segera menolong Daniel yang sekarat. Berikut juga ratusan tawanan lainnya. Di jembatan, Pajota dan pasukan yang mulai terdesak saat musuh berniat mengepung posisinya lewat sungai. Namun hal itu cepat diketahui oleh Mushi hingga berbagai upaya ia lakukan untuk menghadang seluruh pasukan Jepang. Begitupun Bob yang mulai menggiring tawanan untuk membuka gerbang utama selagi musuh belum menyadari pergerakan mereka. Sayangnya, hambatan kembali datang ketika Nagai melepaskan mortir hingga ledakan pun terjadi mengincar seluruhnya. Selama beberapa kali mortir meledak mengiringi perjalanan mereka, namun hal itu tak membuat mereka menyerah, melainkan tetap berjuang dengan semangat dan tekad untuk terus melanjutkan hidup. Sampai kemudian prajurit Amerika berhasil menemukan lokasi mortir berada. Mereka pun saling membalas serangan hingga seluruh musuh terbantai dan hanya menyisakan Nagai seorang diri. Saat itulah keduanya harus berduel sengit sampai Nagai terbunuh sebagai balasan atas seluruh penderitaan yang dialami pasukan Amerika. Setelah berbagai rintangan yang mereka lewati, seluruh tawanan berhasil dikeluarkan. Bahkan Bob selalu memastikan bahwa tak ada satupun prajuritnya yang tertinggal dan menepati janjinya menjadi orang terakhir yang menginjakkan kaki di camp tersebut. Dari 500 tawanan Amerika, mereka berhasil dievakuasi ke desa tanpa ada satupun korban jiwa. Sementara tentara Amerika, seorang prajurit harus tewas dan dokter mengalami luka yang kritis. Keesokan harinya, Margaret tiba di garis depan Amerika untuk mencari keberadaan Daniel. Ia pun berhasil bertemu dengan Sid dan diantar menemui Daniel yang telah terbujur kaku. Setelah sekian lama mereka tidak bertemu, kini harus menghadapi fakta pahit bahwa pria yang dicintainya telah pergi selamanya.
Lantas ia membaca surat terakhir ketika Daniel masih mengalami masa-masa kritis, berisi tentang ucapan terima kasih karena tak pernah berhenti berjuang untuknya, juga untuk pasukan Amerika. All my love, Daniel. Proud of you. Many were unable to shake the belief that their country had abandoned them, but never forgotten. Kekalahan Jepang di Filipina membuka jalan Amerika dalam mengakhiri Perang Dunia II. Dari serangan bom atom Hiroshima yang membuat Jepang mengalami kehancuran yang sehancur-hancurnya, kini mereka mampu bangkit merajai seluruh industri dunia. Dan setelah sekian tahun terpenjara di kamp penahanan, mengalami penyiksaan kejam yang meninggalkan rasa traumatis, seluruh tawanan Amerika berhak kembali merasakan kebebasan. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.